Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kepada kita banyak nikmat, iman, Islam, ihsan, terutama memberi kita bisa beramal soleh sesuai firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian serta perbuatan-perbuatan kalian, amal soleh kalian. Maka kita diminta oleh Allah untuk tulus, meskipun ini kita sholat berjamaah maghrib, zikir, habis itu sholat dan ngaji ini, tetap kita yang paling pas adalah kita puji Allah, sebab ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kehebatan kita, bukan karena kita sudah zikir, kita sudah sholat, tidak, itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk para hadirin kita oleh DKM kita diberi kegiatan-kegiatan Masjid Al-Amin ini, kegiatan fisik, kegiatan mental dan batin, juga kegiatan keilmuan, termasuk pada rutin setiap malam Sabtu pertama, kedua, dan ketiga, yaitu mengkaji haditsul ahkam, hadis terkait tentang hukum-hukum ya, yang dibukukan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Baik para jamaah Masjid Al-Amin sepanjang Jaya Bekasi rahimakumullah. Kemudian kita masuk bab babu nawaqidil wudu'i, bab perbuatan-perbuatan hal-hal yang membatalkan wudu. Ini kayaknya satu pertemuan ini kita satu hadis saja ini. An Anas bin Malikin qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadda'un, akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ad-Daruqutni wa asluhu fi Muslimin. Nah, ini hadis ini terjemahannya dari Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang kalau boleh disebut sekarang asisten rumah tangga bagi Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau boleh disebut ada tiga perawi hadis yang paling banyak secara produktif. Yang pertama tentu saja istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah, yang bukan hubungan keluarga, yaitu Anas bin Malik. Nah, sementara sahabat yang kadang-kadang dekat Nabi, kadang-kadang keluar, yaitu Abu Hurairah ya. Nah, ini dari Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, pada masa Nabi Muhammad masih hidup ya, yantaziruna al-isya, menunggu isya ya, menunggu sholat isya. Berarti ini habis sholat maghrib nih, kayak kita nih ya. Hatta takhfiqa ru'usuhum, nunggunya itu lama, sampai ada waktu untuk merasa takhfiqa dari khafaqa, yaitu kepalanya keduduk gitu. Ru'usuhum, kepalanya sampai ngantuk, bahasanya begitu ya. Sehingga ini menunjukkan pada zaman baginda Nabi antara habis maghrib sampai isyanya itu agak lama, sehingga bisa sampai ngantuk, nunggu. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un, meskipun mereka itu celep ngantuk gitu,
Mereka kemudian ketika sudah masuk waktu Isya, mereka mendirikan sholat wala yatawaddaun, tanpa berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa shahhahahu ad-Daruqutni, disahihkan, ditakhrij oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Daruqutni, wa asluhu fi Muslimin. Bunyi asalnya hadis ini ada di kitab Muslim, Sahih Muslim. Hadis ini para jamaah dijadikan hadis pertama dipilih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu bahwa ada orang sementara yang akan menduga bahwa tidur itu membatalkan wudu. Nah, ini perlu hadis ini dikedepankan paling awal, sehingga para alim ulama itu seperti Imam Nawawi itu, Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, beliau menyatakan antara tidur, naum, sama nu'as, ngantuk, itu harus dibedakan. Nah, di hadis ini kalimat takhfiqa ru'usuhum, kepalanya itu sampai gitu, berarti saking ngantuk. Nah, itu apa yang terus mereka bangun meskipun dah gini, lalu sholat tanpa wudu. Maka terus dilihat hadis yang lain ya. Hadis yang lain itu seperti ada di hadis yang asalnya dari Muslim itu, uqimat sholatul isya, sholat isya sudah diiqomati, sudah siap didirikan. Faqala rajulun, ada orang yang datang ke Nabi, lihajat, Nabi mohon maaf, ada waktu enggak? Saya ada penting mau ngomong sama Nabi. Lalu Nabi faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yunajihi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat, menemui sahabat itu enggak tergesa-gesa untuk mendirikan sholat ya. Yunajihi, yang ngobrol, menuhi apa, ada apa ya. Nah, di sini karena waktu ini menunjukkan waktu Isya itu panjang. Ya, ini kan pas waktu sholat Isya. Ini juga ada kesimpulannya, waktu sholat Isya itu panjang, sehingga imam meskipun itu nggak apa-apa. Ini menemui barangkali yang akan diutarakan sangat penting, umpama terkait tentang nyawa, ya kan? Jadi harus didengarkan dulu. Sumayuna wa hatta namal qaum, sampai jamaah antara Isya sampai nunggu maghrib, yang nunggu Isya itu namal qaum. Di hadis yang lain sampai orang-orang yang nunggu di masjid Nabi, nunggu sholat Isya itu sampai tidur. Nah, ini diksinya, kalimatnya pakai nama, tidur. Kalau hadis yang di Ibnu Hajar Al-Asqalani pakai kepalanya sampai manggut gitu. Nah, khafiqah itu kepala begini sampai dagu nyentuh dada. Nah, itu sampai gitu. Sampai hadis lain menyatakan hatta annila asma'u li ahadihim ghatiton, sampai saya itu bisa dengar suara-suara kalau dia sudah agak tidur. Enggak tidur yang deep ya, bukan tidur yang deep. Jadi ini para alim ulama itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis ini dalam kitabnya yang lain menyatakan kita harus bisa membedakan antara tidur yang deep antara dengan ngantuk gitu ya. Apa ukurannya gitu? Ukurannya itu tidur itu adalah akalnya sudah ketutup sehingga dia bisa mengalami mimpi. Tapi kalau kita ini kepala agak ngantuk gini, kemudian masih dengar lawan bicara ngobrol, masih dengar ucapan-ucapan, maka itu tidak disebut tidur. Itu masih menurut fikih masih disebut nu'as, yaitu ngantuk ya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menyatakan dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak kena ngantuk, enggak kena tidur.
Jadi ini perlu dibedakan. Nah, hadis ini dari hadis ini dan hadis lainnya tadi, para ulama lalu berbeda-beda secara detailnya ya. Detailnya itu banyak kajian dalam fikih yang sampai detail banget ya, sampai yang dimaksud hadis tentang kumpulan hadis-hadis tentang yang membatalkan wudu, tidur yang membatalkan wudu, itu sampai ada yang tidak batalkan wudu itu sampai kalau tidur pada saat ruku dan sujud itu nggak batal. Oh, itu ada hadis yang begitu. Nah, kemudian namun demikian kita baca pada keterangan dikelompokkan pendapat paling yang bisa kita kaji di kajian ringkas sempit waktunya malam ini, yaitu kelompok pertama bahwa menyatakan tidur ya, bukan ngantuk. Tidur itu enggak membatalkan wudu sama sekali. Itu paling pendapat pertama nih ya. Ya, pendapat pertama. Ini sebagian pendapat ini pendapat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, kemudian salah satu riwayat mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Seperti di sini dalam hadis ini pegangan mereka seperti ini. Hadis yang diriwayat Muslim, hatta namal qaum, sampai masyarakat yang nunggu sholat isya itu tidur summa shollu, meskipun mereka itu sudah nama itu artinya tidur ya. Kalau kita sholat azan sholat subuh, sholatu khairum minan naum, nah itu naum dari nama ya. Nah, tidur, maka ini Imam Ahmad menyatakan begini, tidur pun tidak membatalkan. Nah, ini yang pendapat Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua sebaliknya, pokoknya kalau tidur secara mutlak disebut tidur, mau tidurnya itu geletakan, mau tidurnya itu duduk di atas bokongnya, mau tidur di atas kendaraan, mau tidur dalam sholat ya. Kadang-kadang kan ada tuh orang ya, apalagi kita yang pernah mondok nih, belum siap ya, baru sebulan, setahun pertama mondok, bangun subuh, ya Allah, imam kiai kita ngimamin khusyuk banget, kita santri masih aduh masih begitu. Iya, apalagi kalau Jumatan juga. Tapi kalau Jumatan pas dengar khutbahnya Pak Haji, biasanya sholatnya nggak ngantuk, pas dengar khutbahnya, itu sudah sunnahnya orang Indonesia. Sampai saya waktu di Mesir itu juga begitu. Pokok sholat Jumatan di masjid manapun di Mesir, kalau saya lihat di depan saya ada orang cekluk, wah itu mesti orang Indonesia itu. Nah, gitu. Udah mudah ininya, nandain orang Indonesianya. Wah, Asia, Indonesia, nah, pesek hidungnya, kebiasaan. Ya. Nah, ini pendapat yang kedua itu, pokoknya asal dia tertutup otaknya, ya. Tertutup otaknya itu bisa dengan suaranya mendengkur, bisa dengan ilernya netes, bisa juga para fikih nyebutnya bermimpi. Mimpi itu bisa panjang, bisa singkat. Pokok orang kok mimpi, itu sudah disebut tidur, gitu. Nah, ini secara mutlak tidak di sini disebut membatalkan. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur, yaitu yang membatalkan itu yang tidurnya dalam, ya, tapi kalau tidurnya sebentar enggak. Nah, ini tidurnya deep sampai dengkur. Ini hadisnya
dikumpulin nih. Redaksi hadis itu begitu, Pak. Maka harus ada kajian yang komprehensif antar hadis, sehingga kita harus memaklumi kalau mazhab 4 ada yang beda-beda. Karena umpama hadis tentang tidur nih, kemarin tuh sebelum ini kan tentang bab sebelumnya kita mempelajari bahwa khufain ya. Oh ini, bahwa khufain itu seperti tidak usah dibuka khufnya kecuali orang buang hajat, orang hajat besar atau hajat kecil, dan karena tidur. Nah, maka ada sebagian ulama mazhab yang mengkategorikan tidur itu sama dengan buang air kecil, urut-urutannya begitu. Nah ini, sehingga tapi mazhab yang lain lebih lengkap hadisnya gitu, umpama begitu. Sehingga dengan itu para alim ulama ya, imam mazhab sunni yang 4 itu punya pandangan yang berbeda-beda. Seperti tidak batal orang yang wudunya, tidak batal wudunya orang yang meskipun tidurnya deep, tidurnya dalam, sepanjang ininya nggak bergeser dari, sepanjang bokongnya nggak bergeser dari tempat duduk, iya, tempat duduknya. Maksudnya itu nggak sampai berbaring terus atau nyender terus ya gitu ya. Itu asal bisa tetap begini. Nah ini kebanyakan kita ya secara tradisi mazhab Syafi'i dikasih tahu guru-guru kita, kiai-kiai kita, ya sengantuk apapun jangan nyender, jangan sampai gelebak gitu ya. Nah itu berarti sudah tadi itu inti tidur itu adalah tertutupnya otak. Maksudnya tertutupnya otak apa? Kontrol diri nggak ada kontrol diri. Tubuh kita kan kalau kita sudah tidur bener-bener nggak tahu, mulut mangap ya. Ya mohon maaf nih, air liur keluar, iya kan udah nggak ada kontrol diri namanya begitu. Terus suara iya keluar juga begitu. Nah itu berarti sudah tubuh sudah tidak bisa kita kontrol. Maka itu yang benar-benar disebut tidur. Nah dari hadis-hadis yang ada dilihat itu ada hadis yang pakai istilah nama summa sholat, tidur kemudian tetap sholat tanpa wudhu. Nah hadis yang lain nggak disebut tidur, cuman kepalanya manggut-manggut sampai kepalanya nggak tegak, tapi kepalanya dagunya nyentuh ke sini. Ini kan juga tanda tidur, cuman nggak sampai dia itu kedengeran suaranya. Karena itu disebut ngantuk, tidur menjelang tidur deep, tidur dalam, sama tidur beneran. Nah tidur beneran itu yang sudah sampai membatalkan menurut sebagian ulama. Kemudian ada lagi yang menganggap bahwa tidak batal orang tidur dalam rukuknya. Nah ini susah nih, kita kebayang ya orang rukuk terus sambil tidur. Kalau sujud masih bisa ya kebayang ya, saking kebangetan. Saya pernah Pak ngimami sholat tasbih itu ya, sholat tasbih. Saya redupkan lampu gitu biar tambah khusyuk, conditioning. Lah kok bayang-bayang itu saya sudah naik ke atas rakaat kedua, sudah sujud lagi. Yang sebelah saya itu masih makmum saya itu masih tidur ya, masih sujud aja. Ternyata. Nah gitu. Orang berarti ada kemungkinan tidur dalam sujudnya, atau bahasa Jermannya kalau nggak tidur tuh ngeliep gitu ya, set gitu. Nah itu malah bahaya banget, lagi berdiri zet gitu kayak mau jatuh gitu kan ya. Nah jadi detil sekali kajian
fikih yang ada, seperti ada hadis ya, meskipun tidak dianggap oleh ulama yang lain, bunyinya itu gini bunyinya, idza namal abdu fi sujudihi bahallah bihi malaikatuhu. Kalau seorang hamba tertidur dalam sujudnya, Allah membanggakan kepada malaikat. Nah ini meskipun dari Ibnu Syahin, dari Abu Hurairah, tapi kebanyakan para ulama imam mazhab nggak make ini, karena ini mungkin bisa dimaknai saking dalam sujudnya, bukan mendukung pada terbentuknya hukum fikih, sehingga tidak terlalu diambil, dijadikan pegangan dalam membentuk hukum membatalkan wudhu atau enggak orang tidur. Nah, jadi baik para hadirin, kita bab satu hadis ini saja kita hari ini ya, kita konklusikan, kita simpulkan bahwa para imam empat mazhab dalam ahli sunnah wal jamaah ya, itu kalau boleh disebut bahwa ada 3 pembagian tergantung jenis tidurnya. An-naumu yang qasimu ila salasati aksamin. Naumul muttaji, tidur dalam keadaan berbaring ya. Nah, tidur dalam keadaan berbaring. Wa hadza naqidun lil wudu, ini membatalkan wudu. Semua 4 mazhab sepakat. Tidur sampai berbaring, terlentang itu ya, itu batal. Jadi kita di dalam masjid gitu ya, niat i'tikaf ya, jangan terlentang, jangan tidur baring. Kalau ngantuk pun ya begini ya, untuk biar nggak sampai tidur beneran. Nanti kalau itu keluar ngambil wudu ya. Kemudian naumul qa'id, tidurnya orang yang, ini qa'id bahasa Arab ya, bukan qa'id bahasa ini nih, bahasa slang nih. Naumul qa'id, orang qa'id tidur, emang tidur selamanya. Qa'id, ain dal, tidurnya orang yang duduk, tidur dalam keadaan duduk maksudnya. Fahadza la yanqudul wudu idza kana yasiron, ini enggak membatalin wudu jika tidurnya tidur yang belum deep, belum nyenyak, belum lelap, masih tidur sekedar ngantuk saja ya. Ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad cenderung ke sini. Kalau lama duduknya, tidur dalam keadaan duduknya juga, itu juga batal jadinya. Idza kana yasiron, duduk sebentar gitu, set gitu ya, umpama segera terjaga lagi gitu ya. As-salis, tidur dalam keadaan selain 2 hal itu, tidur bukan berbaring, tidur juga bukan dalam keadaan ini pantatnya tidak bergeser ya, dari tempatnya, yaitu tidurnya seperti dalam hadis tadi, tidurnya orang yang sedang berdiri, tidurnya orang sedang sujud, tidurnya orang sedang ruku ya. Kadang-kadang saking capeknya, saking ngantuknya, dia makmum gitu ya, atau pas kita sendiri tengah malam gitu, waktu kita masih riyadhah, waktu kita masih latihan gitu ya, melatih diri, ngepush diri sampai ngantuk juga dikuat-kuatin gitu ya. Kadang-kadang ya untuk 1-2 kali mungkin masih gitu, nanti setelah udah kebiasaan juga akhirnya tubuh kita adaptasi jadi nggak ngantuk. Nah ini fahadza naqidun lil wudu' indal Imam Syafi'i, ini membatalkan wudu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang harus hati-hati juga kita, kalau bener kena tidur dalam arti kontrol tubuh kita nggak ada ukurannya selain dengkur, kemudian kontrol tubuh fisik nggak ada,
mau geblak gitu ya. Nah, itu sudah berarti sudah sempat tidur, sudah sempat hilang. Nah, ini segera berwudu kembali. Termasuk tidur pas sujud, sadarnya apa? Sadarnya ya udah pada tahiyat gitu ya. Hilang nih kemana? Padahal bacaan cuma 3 kali, hilang kemana ya tadi ya. Nah, hal-hal semacam ini dalam agama kita membatalkan wudu meskipun dalam sholat. Berarti kalau dalam sholat wudunya batal, berarti sholatnya juga batal. Ini yang kadang-kadang harus dipahami. Ini gimana sih Pak Ustadz? Orang bicara batal wudu, contohnya dalam sholat ya. Ya wudunya batal, ya sholatnya apalagi begitu. Nah, ini fikih begini. Sebagaimana sering Pak saya itu bolak-balik jawab, apa hukumnya orang sholat puasa dalam keadaan junub ya, masuk waktu sholat subuh dalam keadaan junub. Wah, ini dong udah batal dong puasanya dan sebagainya ya. Hal itu sering bolak-balik dari tahun ke tahun juga, pertanyaannya itu aja, bahwa junub di luar waktu puasa tidak merusak puasanya karena waktu junubnya di luar waktu puasa. Tapi orang-orang ya itu karena literasi keagamaan kita masih perlu diperluas, kajian-kajian ya ringkas-ringkas saja, saling menghormati. Oh ini mazhab ini, oh ini mazhab yang lain, kita saling ukhuwah Islamiyah tetap dijaga, kita maklumi. Sahabat itu ada dalam kitab Qatrul Ghais karangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, itu jumlah sahabat ketika Nabi Muhammad wafat itu ada 100.028 orang Pak. Jumlah sahabat ketika Nabi Muhammad wafat itu segitu banyaknya. Itu sahabat semua, tapi harus yang mukmin ya. Jadi enggak semua yang ngelihat Nabi Muhammad dinyatakan sahabat ya. Abu Jahal, ini ngelihat Nabi Muhammad tapi enggak disebut sahabat. Nah gitu, sahabat segitu banyaknya itu. Ada yang ngelihat Nabi jadi belajar. Oh, Nabi beragama begitu. Ada yang mendengar ucapan Nabi, ada yang enggak. Nah, jadi itulah. Jadi dipahami, dimaklumi saudaranya sehingga ada perbedaan. Perbedaan itu selama dibenarkan boleh, tidak menyentuh akidah, tidak juga cacat secara akhlak, maka masih diterima. Demikian, mudah-mudahan makin hari makin dalam pengetahuan agama Islam kita, juga terwujudkan makin baik akhlak kita kepada sesama. Hablum minallah, hablum minan nasnya. Sedikit ini satu hadis, tapi kita tentang wudu ya, bahwa alim ulama tadi berbeda pendapat, umumnya sudah kita konklusikan tadi. Mudah-mudahan kita pahami dengan baik, kita jaga wudu dengan baik, dan juga kita berusaha dawamul wudu. Sebab dawamul wudu itu al-wudu itu adalah cahaya. Nah, cahaya di diri kita. Kalau habis batal ya wudu lagi ya. Kemudian habis wudu sayang-sayang sholat 2 rakaat. Nah begitu, sehingga makin hari wudu itu menggugurkan dosa-dosa kita, sholat itu juga menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita hancurkan ego-ego kita hayati. Oh ya tadi aku ego banget, itu masih keakuan banget. Semakin sering orang sholat, semakin sering orang wudu, semakin jernih bening hatinya. Mudah-mudahan demikian yang Allah berikan pada kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.